Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau dicetakan buku saya halaman 15, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Di antara iman kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya dan yang disifatkan dengannya oleh Rasulullah SAW atau oleh Rasulnya Muhammad SAW min ghairi tahrif, tanpa diselewengkan maknanya, wala ta'til, tanpa dinafikan, wa min ghairi takyifin, tanpa dibagaimanakan, wala tamtsilin, dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Saya ulangi lagi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, di antara iman kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya dan yang disifatkan dengannya oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah definisi tauhid asma wa sifat. Ini adalah akidah
dan kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi ini bukan dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seperti yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok sesat ataupun ahli bidah. Ini semuanya karangan Wahabi atau karangan Ibnu Taimiyah. Ini semuanya hanya melanjutkan tongkat estafet ulama salaf terdahulu, seperti yang sudah kita tekankan, tegaskan di awal kajian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau bahwasanya al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Namanya akidah itu bukan karanganku, bukan karangan yang lebih senior dariku, dari ulama-ulama terdahulu. Namun kata beliau, akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya ingin kita tegaskan di sini, alhamdulillah sudah kita pernah tulis, kita terjemahkan ucapan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terutama dari mazhab Syafi'i. Ya, ini postingan ya sekitar lama ya, mungkin setahun yang lalu mungkin. Ya, bulan Ramadan tahun lalu insyaallah kita pernah posting tentang ucapan-ucapan ulama mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, atau lebih kita umumkan lagi bagaimana mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita bawakan ucapan ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahkan dari ucapan Imam Syafi'i sendiri. Ingin kita nukilkan sedikit dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Alhamdulillah yang kitabnya sudah atau masih kita kaji setiap hari Selasa badal maghrib juga. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis beliau mengatakan, ini Imam As-Sabuni wafat tahun 449 abad ke-5 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-berapa? Nah, ingat enggak biografi Ibnu Taimiyah yang sudah kita pernah isyaratkan? Abad ke-berapa beliau meninggal dunia? Tahun berapa beliau meninggal dunia? 728 Hijriah, abad ke-8 Hijriah. 3 abad sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis di awal kitab beliau mengatakan, ini saya terjemahkan, saya sudah tulis dan sudah kita posting. Beliau mengatakan, ashabul hadis, ahli hadis, ahlu sunnah, semoga Allah menjaga yang masih hidup dari mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia. Ahlul hadis, ahlu sunnah, ulama salah bersaksi akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Allah lewat sifat-sifatnya yang telah dijelaskan oleh wahyunya dan kitab yang diturunkannya atau yang disampaikan oleh Rasulnya. Ini yang kita isyaratkan tadi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ini sama dengan ucapan ulama salaf terdahulu, di antaranya dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam As-Sabuni. Saya ulangi lagi, Imam As-Sabuni mengatakan mereka yaitu ahlu sunnah, ashabul hadis, ulama salaf mengenal Allah lewat sifat-sifatnya yang telah dijelaskan oleh wahyunya dan kitab yang diturunkannya atau yang disampaikan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Beliau tegaskan lagi, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, dan mereka tidak meyakini adanya penyerupaan sifat Allah terhadap sifat makhluk bila tamtsil tadi. Mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya, qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Surat Shad ayat ke-75.
Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i menegaskan lagi akidah dan kaidah Ahlussunnah tentang nama dan sifat Allah. Beliau mengatakan mereka tidak menyelewengkan, tidak mentahrif makna firman Allah dari yang sebenarnya, seperti menyelewengkan makna kedua tangan dengan kedua nikmat atau dua kekuatan, sebagaimana kelakuan kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah, semoga Allah membinasakan mereka. Ini ucapan beliau. Dan mereka tidak mentakyif kedua tangan Allah atau menyerupakannya dengan tangan makhluk, seperti kelakuan kelompok Musyabbihah, semoga Allah mencampakkan mereka. Allah melindungi Ahlussunnah dari tahrif, dari tasbih atau tamtsil, dan dari takyif. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka pemahaman yang benar hingga mereka berjalan di atas jalan tauhid dan tanzih, mensucikan Allah, dan mereka meninggalkan ucapan taktil dan tasbih serta mengikuti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Ini sekali lagi pondasi Ahlussunnah, kaidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ini, beliau hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama salaf terdahulu, sebagaimana yang kita nukilkan dari ucapan Imam As-Sabuni tadi di awal kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Bahkan ini juga yang ditekankan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, imamnya para imam, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Ini 2 abad sebelum Imam As-Sabuni. Dalam kitab beliau At-Tauhid yang sangat spesial dalam masalah nama dan sifat Allah juga. Beliau berkata, Allah menetapkan bagi dirinya sifat wajah yang dia sifati dengan kemuliaan dan kekekalan, serta dia nafikan darinya kebinasaan. Kemudian beliau mengatakan, kami dan semua para ulama kami dari Hijaz, Makkah, Madinah, Tihama, Yaman, Irak, Syam, dan Mesir, menyatakan bahwa mazhab kami adalah menetapkan bagi Allah apa yang telah ditetapkan bagi dirinya, dan kami mengikrarkan dengan lisan-lisan kami hal tersebut, serta membenarkan dengan hati-hati kami tanpa menyerupakan wajahnya dengan wajah salah satu dari makhluk. Ini akidahnya Ahlussunnah yang asli, yang sejati, yang murni. Akidah salaf ashabul hadis, terutama dari ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kalau mau lebih banyak lagi nukilannya, silakan lihat postingan kita tentang tadi, judulnya bagaimana mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekali lagi yang ingin kita tegaskan, sungguh dusta ucapan ahlul bidah yang menuduh Salafi atau istilah mereka Wahabi atau Ibnu Taimiyah mengarang akidah baru, madhab baru, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kedustaan mereka. Ahlul bidah kadzabun, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Beliau mengatakan, ba'da ma dzakaral musannif rahimallah al-usul allati yajibul imanu biha mujmalatan syara'a yadhkuruha ala sabili tafsil. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah menyebutkan rukun-rukun iman secara global, yang wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian di sini beliau
memulai memperinci 6 rukun iman tersebut, atau memperinci prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa bada'a bil asril awal wa huwal imanu billahi ta'ala, dan beliau mulai dengan rukun iman yang pertama, pondasi yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Ini juga mengisyaratkan pentingnya pembahasan tentang masalah al-iman billah, tentang at-tauhid ya. Makanya sesat kalau ada yang tidak mau memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, atau yang nyinyiri dakwah tauhid, atau yang membubarkan kajian tauhid. Ini sungguh sesat dan menyesatkan. Para ulama salaf senantiasa memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat. Bahkan dalam postingan kita sudah kita nukilkan juga, kewajiban pertama dalam belajar ilmu agama, kata Imam Al-Lalikai, tentang masalah tauhid asma wa sifat ya. Dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan awal wajib yang diwajibkan untuk dipelajari tentang tauhid asma wa sifat, dan ini adalah ilmu yang termulia di atas muka bumi secara mutlak, ilmu tentang tauhid asma wa sifat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is di awal kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan falamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum, bahwasanya ilmu tentang akidah itu adalah semulia-mulia ilmu, karena kata para ulama secara kaidah kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat berkaitan dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah adalah apa? Zat yang paling mulia. Ilmu tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang tauhid asma wa sifat, ilmu yang paling mulia. Makanya ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran tentang apa? Jihad, tentang ekonomi, tentang puasa, sholat, haji, umrah, sedekah? Tidak, namun tentang apa? Yaitu ayat apa? Ayatul Kursi, sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ayu ayatin fi kitabil a'dham, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Beliau pertama kali menjawab Allah wa Rasulullah Allah. Kemudian terakhir beliau mengatakan ayatul kursi, dan Rasul pun membenarkan. Insya Allah akan ada pembahasan khusus dalam kita ini tentang ayat kursi. Intinya ilmu tentang tauhid asma wa sifat, ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari ya. Kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi meneruskan ucapannya tadi di awal kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan fa innahu la na'ima wa la tuma'nina lil qulub illa bi antarif rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifati. Kata beliau, tidak ada kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan dalam hati kecuali dengan hati itu mengenal Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat mempelajari tauhid asma wa sifat, terutama dari kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini yang merupakan taksil memondasi ilmu tentang akidah, terutama tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Shalih bin Fauzan berkata, fadzakara annahu yadkhulu fihi al-iman bi sifatihi. Di antara kandungan iman kepada Allah, iman kepada sifat Allah. Insya Allah sudah kita sampaikan ada 4 kandungan iman kepada Allah. Betul atau tidak? Lupa atau pura-pura? Yang masih ingat iman kepada Allah ada berapa kandungannya? Ada 4 apa saja? Mengimani wujudnya Allah, itu iman kepada takdir. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman kepada wujud Allah. Kemudian mengimani apa lagi? 3 tauhid. Apa itu? Rububiyah,
uluhiyah dan nama sifat Allah. 4 kandungan iman kepada Allah. Mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan nama-nama dan sifat Allah. Namun di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memperinci, menjelaskan bagian tentang masalah tauhid asma wa sifat. Fadzakara annahu yadkhulu fi iman bi sifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabihi aw wasafahu biha rasuluhu fi sunnatihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara iman kepada Allah mengimani sifat-sifat Allah. Dalam ucapan tadi beliau tidak menyebutkan tentang nama-nama Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau juga Aqidah Wasithiyah, bisa jadi karena banyak perselisihan di tengah-tengah kelompok-kelompok kaum muslimin berkaitan dengan masalah apa? Sifat-sifat Allah, bukan menafikan adanya nama Allah. Ya, sekali lagi, kalau kaidah secara umum itu definisi tauhid asma wa sifat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya. Cuma di sini beliau menyebutkan tentang sifatnya tanpa menyebutkan nama. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin di antara sebabnya karena banyak perselisihan di antara umat Islam tentang masalah apa? Sifat Allah. Kalau masalah nama rata-rata sepakat menetapkan 99 nama Allah dan juga yang lainnya, ya. Namun yang banyak perselisihan masalah sifat-sifat Allah. Paham? Jadi di sini bukan sekedar atau bukan berarti beliau menafikan nama-nama, tidak. Sekali lagi, ya, beliau hanya menyebutkan bagian daripada tauhid atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, allati wasafa nafsahu biha fi kitabihi. Ini dimulai pembahasan definisi tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat menurut ahlu sunnah? Ini menurut siapa? Ahlu sunnah. Karena kelompok-kelompok sesat punya kaidah-kaidah yang lain yang sesat menyesatkan. Kalau ahlu sunnah mengatakan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ucapan ini ada faedah dan kaidah ahli sunnah yang membedakannya dari kelompok-kelompok sesat dalam bab ini. Bahwasanya ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Menetapkan nama dan sifat Allah hanya berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul dalam hadis yang sahih. Ini yang pertama harus ditekankan. Dalam masalah akidah, terutama masalah tauhid asma wa sifat, ahlu sunnah hanya berpatokan kepada qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul dalam hadis-hadis yang as-sahih. Ya. Tidak berlandaskan akal sebagaimana ahlul kalam. Inilah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul kalam, ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, akal jadi landasan, dasar, pondasi, sumber referensi mereka yang paling utama. Takdimul akal ala nakal. Ya. Ini sekali lagi ahlus sunnah menekankan dalam pembahasan akidah secara umum dan lebih khusus masalah tauhid asma wa sifat hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul. Makanya beliau mengatakan tadi fi kitabihi, yang ditetapkan dalam Al-Quran, atau tadi yang diperinci lagi oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang ditetapkan oleh Rasul SAW juga dalam hadis yang as-sahih. Ini sumber referensi Ahlussunnah dalam masalah akidah secara umum dan terutama dalam masalah nama dan serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani rahimakumullah, dan itu pun yang telah diucapkan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama ya dari 4 mazhab
Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah. Barangkali ada yang punya kitab Ar-Risalah, entah terjemahan atau bahasa Arabnya, di awal muqaddimah beliau mengatakan la yablughu al-wasifuna kunha azamatihi alladzi kama wasafa bihi nafsahu. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang mana tidak ada seorang pun yang sampai kepada mensifati bagaimananya sifat Allah, yang dia Allah mensifati dirinya seperti yang dia sifatkan. Alladzi kama wasafa bihi nafsahu. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hanya menetapkan sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri, tidak menambah-nambahi, tidak apa mengurangi, menetapkan apa adanya. Ya, ini yang mengaku pengikut Imam Syafi'i. Ini akidah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ya, jangan ngomong oh ini dipalsukan oleh Wahabi. Sekarang kan gitu, ngelesnya begitu. Ya, buku-buku yang nggak cocok dengan mereka dari ulama-ulama mereka ini ya dipalsukan oleh Wahabi dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ahlu kalam, suka bersilat lidah, itu ahlul bidah, ahlul kalam. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran was sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ngeminteri Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan misalnya dalam Al-Quran tadi, bal yadahu mabsutata ma manaka anta sudah lima khalaqtum biyadaya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menetapkan bagi dirinya sifat al-yadan, kedua tangan. Kok ada orang-orang yang mengatakan oh tidak, itu artinya apa? Kenikmatan atau kedua kekuatan. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tadi, itu kelakuannya kelompok Mu'tazilah Jahmiyah mentahrif, ya, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, ngeminteri Allah. Allah mengatakan dirinya punya sifat tangan, namun diingkari atau ditakwilkan. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Demikian pula Rasul misalnya mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samid dunya hina yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Allah turun, Rabb kita turun, kata Rasul, ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini Rasul yang paling tahu tentang Allah, yang mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tapi mereka mengatakan, oh tidak, yang turun itu adalah rahmat Allah. Ngeminteri Rasul. Rasul nggak pernah mengatakan yang turun rahmatnya. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini sekali lagi akidah ahli sunnah, hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Ar-Rasul dalam hadis yang as-sahih. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ahli sunnah, ya, sebagaimana yang Allah sifati dalam awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di antara ciri orang yang bertakwa yang pertama kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Yu'minuna bil, yang beriman kepada halal yang gaib. Dan itu nggak mungkin bisa apa? Kita wujudkan kecuali lewat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilah para ulama, tauhid asma wa sifat, atau menetapkan nama dan sifat Allah, ini masalah tauqifiyah. Arti tauqifiyah itu berhenti kepada nas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhenti pada batasan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan, yang dinafikan kita nafikan. Itulah ciri ahlu sunnah yang sejati. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu apa? Berputar. Intinya sekali lagi, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pertama, mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya
dan yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya referensi sumber dalam menetapkan nama dan sifat Allah hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam sarahnya di sini, awasafahu biha rasulu fi sunnatihi. Ini juga ada sedikit yang lebih mendalam lagi pembahasannya. Tadi dikatakan yang penting referensinya itu Al-Quran dan Sunnah yang apa? Sahihah. Mau ditambah lagi faedah yang kedua, ahlu sunnah tidak membedakan apakah itu hadisnya ahad atau hadisnya mutawatir, yang sedikit periwayatannya atau banyak periwayatannya. Ini juga salah satu pembeda antara ahlu sunnah dengan al-bidah dalam masalah ini. Kalau ahlu bidah mengatakan sifat Allah itu ditetapkan lewat hadis, namun yang mutawatir, yang banyak periwayatannya, yang sedikit periwayatannya tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Ini adalah ucapan bid'ahnya mereka. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah, yang kata mereka imamnya mereka, yang mereka agung-agungkan, dalam kitab Ar-Risalah tadi, kitab Risalah ini banyak membantah ucapan mereka tentang masalah hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Padahal Rasul sendiri ketika mengirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman mendakwakan akidah, diantaranya masalah tauhid, beliau utus sendirian. Ini kalau dalam definisi mereka hadis ahad satu orang. Tapi apa? Rasul menjadikan itu sebagai apa? Hujjah atas orang-orang apa? Ahli kitab dari negeri Yaman tadi. Intinya sekali lagi, ahlu sunnah, ulama salaf tidak ada dalam kitab-kitab akidah mengatakan hadis yang dijadikan hujjah dalam masalah nama dan sifat Allah hanya hadis mutawatir, tidak ada. Sebagaimana kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, yang penting hadisnya sahih, entah sedikit periwayatannya atau banyak, yang penting sahih, wajib diterima dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum-hukum syariat. Wa dzalika bi an nusbitaha lahu kama ja'at fil kitabi wa sunnah. Dan kita wajib menetapkan bagi Allah apa yang telah tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kewajiban kita mengimani apa adanya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan dohirnya, entah dinamakan apa tekstual, apa namanya dohiriyah dan sebagainya. Ini akidah salaf. Ini kaidah yang penting juga antum pahami. Sebetulnya para ulama dari definisi ini dan juga dari yang lainnya menyusun banyak kaidah-kaidah yang itu sekali lagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kaidah-kaidah khusus tentang tauhid asma wa sifat. Bahkan dalam syarah yang sudah kita sampaikan, Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab ini sudah dijelaskan di muqaddimah, adalah ringkasan dari syarah akidah wasiti yang lain, yaitu At-Tanbihat As-Saniyah, yaitu oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Dalam kitab ini, dalam pembahasan ini disebutkan 15 kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah. Cuma karena keterbatasan waktu dan juga pembahasannya itu terlalu jeru lah istilahnya. Ini khawatir kita apa? Ada yang nggak paham nanti bisa gagal paham, ya kita ringkas saja sebagian kaidah-kaidah tadi. Intinya tadi, ahlu sunnah memahami ayat dan hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Tadi, tentangnya dohirnya sesuai dengan apa? Bahasa Arab, karena Allah menurunkan dengan bahasa Arab dan itu sebagai hudan linnas. Sebagaimana kita bacakan tadi awal surat Al-Baqarah, Al-Quran hudan linnas, namanya petunjuk. Itu jelas atau samar-samar? Jelas. Jangankan kalamullah, ini sekedar mendekatkan kepada pemahaman. Jangankan kalamullah, yang kata Rasul dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, yang paling benar dari ucapan adalah ucapan Allah, firman Allah. Yang paling jelas adalah ucapan Allah. Jangankan firman Allah, jangankan Al-Quran, secara umum namanya petunjuk. Antum jalan di dalam kota Surabaya misalnya, arah misalnya ke Petemon lurus, antum memahami, wah jangan tekstual, maksudnya lurus itu belok kiri. Waras tidak? Lewat jalan tol misalnya,
mau ke Gresik ya, atau mau kemana lah, ke Jakarta, jalannya lurus ya, antum bilang oh enggak, belok kanan, nabrak bisa. Ini namanya petunjuk secara umum. Nah, petunjuk itu apa? Sesuai dengan zahirnya. Apalagi Al-Qur'anul Karim, walillahil mathalul a'la, hudalin nas, hudalin muttaqin. Makanya ulama salaf ketika ditanya tentang ayat-ayat tentang sifat Allah, mereka mengatakan amiruha kama ja'at, tetapkanlah, pahamilah sesuai dengan zahir kama ja'at. Ini berlainan dengan ahlul bidah, ahlul kalam, yang mereka mengatakan, wah kalau kita tetapkan sesuai apa adanya, nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti tadi, kata mereka kalau kita tetapkan Allah punya tangan, nanti sama dengan tangan makhluk. Berarti artinya itu bukan tangan, artinya kekuatan. Kita katakan yang pertama tadi, ente lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Allah mengatakan bal yadahu mabsutan, ente apa? Takwilkan, ente tahrif, selewengkan makna. Itu yang pertama. Yang kedua kita katakan ya, berarti ente menuduh Al-Quran dohirnya itu kufur ya. Karena apa? Kata mereka kalau kita menetapkan Allah punya tangan nanti serupa dengan makhluk, dan itu kekufuran. Berarti dohirnya Al-Quran kata mereka apa? Kufur. Ini konsekuensi ucapan mereka, dan itu yang mereka ucapkan. Kata ulama, tokoh-tokoh mereka dengan terang-terangan, bahkan pernah kita dengar sendiri dalam ceramah di YouTube, tokoh-tokoh mereka mengatakan dohirnya ayat Al-Quran seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa itu kufur. Naudzubillah min dzalik. Ini kurang ajarnya ahlul bidah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sekali lagi, Ahlus Sunnah mengatakan dohirnya ayat tentang nama dan sifat Allah itu yang ditetapkan, dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu yang ditetapkan oleh para ulama as-salaf. Enggak ada ulama salaf yang mentakwil. Ya. Paham? Ya. Sekali lagi kata beliau, kama ja'at fil kitabi wa sunnah bi alfadhiha wa ma'aniha, sesuai dengan dohirnya ditetapkan lafaz dan maknanya. Lafaznya ditetapkan, demikian pula dengan apa? Maknanya. Amiruha kama ja'at, sebagaimana kata Imam Sabuni tadi, menetapkan Allah punya kedua tangan tidak boleh ditakwilkan. Maknanya ya tangan sesuai dengan yang dipahami oleh Rasul SAW, para sahabat. Tidak ada sahabat yang mentakwil, tidak ada tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Kemudian juga kata para ulama, tidak boleh mengatakan wallahu alam apa maknanya ya, sebagaimana ucapan kelompok al-mufawwidah. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan dohirnya lafaz dan maknanya. Karena ada kelompok namanya al-mufawwidah mengatakan wallahu alam apa arti bal yadahu mabsutatan, wallahu alam apa arti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kata mereka hanya Allah yang tahu apa arti ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah syarru aqwali ahlil bidah, sejelek-jelek ucapan ahlil bidah. Kenapa demikian? Karena dalam ucapan tadi kelihatannya sih wah masya Allah, wallahu a'lam, kelihatannya apa? Kayaknya bagus. Tapi kata para ulama itu adalah ucapan yang batil dalam bab seperti ini. Kalau mereka mengatakan arti Ar-Rahman al-Arsy istawa hanya Allah yang tahu, berarti Rasul nggak tahu, berarti para sahabat nggak tahu arti ayat tersebut. Ini apa? Tajhil, membodohkan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama as-salaf. Yang kedua, ini melecehkan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal Quran. Cuma kata mereka nggak ada yang tahu arti ayat-ayat ini kecuali siapa? Padahal ayat yang paling mulia dalam Al-Quran tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah. Ayat kursi yang isinya tentang masalah apa? Zat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Kok kata mereka hanya Allah yang tahu? Berarti apa? Ada kontradiksi dalam ayat Al-Quran. Ada ayat yang menyuruh kita tadaburi ayat-ayat Al-Quran, namun dari sisi lain
ayat-ayat tentang sifat Allah nggak ada yang paham artinya kecuali Allah. Apa artinya Allah mengatakan afala yatadabbarunal Al-Quran? Naudzubillah min dzalik. Ini menuduh apa? Al-Quran kontradiksi atau menuduh Al-Quran mencela-mencela, kayak ya sang tukang mencela-mencela itu menuduh apa? Nasikh masuk Al-Quran, isu apa? Tempe sore. Naudzubillah min dzalik. Ini sifatnya ahli bidah, seperti kurang ajar kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi beliau menekankan bi alfadhiya wa ma'aniha. Kita tetapkan lafadznya dan juga maknanya yang sesuai dengan yang dipahami oleh Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengatakan tadi bal yadaw mabsutatan. Secara bahasa Arab yaitu artinya tangan. Kalau dikatakan itu keduanya dari mana? Ya, apakah dapat wangsit atau pangsit dari ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga kata para ulama, kata Imam Syafi'i tadi, amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Rasul tadi mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Kok mereka mengatakan yang tanzilu rahmatur rabbi? Dari mana kata-kata rahmat itu? Dari sakunya, dari otaknya sendiri. Ini sekali lagi mereka apa? Meminteri Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafu as-saleh, menetapkan lafadznya dan juga sekaligus maknanya, tentunya makna yang sahih, makna yang dipahami oleh Rasul, para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'in juga imam-imam as-salaf. Kemudian kata beliau min ghairi tahrif li alfadhiha, tanpa diselewengkan lafadznya. Nanti akan ada perincian lebih lanjut tentang pembagian tarikh dan definisinya. Wala ta'til li ma'aniha, tanpa diselewengkan lafadznya, tanpa ditiadakan isi ataupun maknanya. Wala tasbih laha bisifatil makhlukin, dan tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Ya. Ini yang kita nukil tadi dari ucapan Imam As-Sabuni dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Ahlus sunnah mengatakan Allah punya sifat, namun sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Meskipun kata-katanya sama. Allah punya sifat kehidupan, manusia punya sifat kehidupan. Apakah sama hakikat kedua kehidupan itu? Sama atau tidak? Tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu atau tidak? Apakah sama? Sama kata-katanya, ilmu dan ilmu. Namun beda hakikatnya ketika dikatakan ilmunya Allah, ilmunya makhluk. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, alhamdulillah sudah pernah kita kaji ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, kitab Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah mengatakan wa kullu sifati khilafu sifatin makhlukin. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat apa? Makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Beliau mengatakan Allah punya ilmu, namun gak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Allah melihat, namun gak sama dengan penglihatan kita. Ini akidah Ahlussunnah, menetapkan Allah punya sifat, namun sekaligus meyakini sifat tersebut gak sama dengan sifat makhluk. Bukan seperti kelompok ahli bidah. Sudah ada? Hah? Nah, ini. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tadi ucapan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Ahlus sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk.
Ini sekali lagi adalah akidah Ahlussunnah sejak dahulu kala hingga detik ini dan sampai hari kiamat. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, sekedar menetapkan, itu bukan tasbih. Ini yang al-bidah gagal paham. Itu kebiasaan al-bidah, selalu gagal paham. Al-bidah mengatakan nas tentang ayat-ayat atau nas tentang sifat-sifat Allah zahirnya apa? Tasbih. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajhmu. Kata mereka zahirnya menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Maka arti wajah itu kekuasaan. Padahal kalau dikejar, kata para ulama, bukankah makhluk juga punya kekuasaan? Punya atau tidak? Berarti mereka juga menyerupakan Allah dengan apa? Kalau mereka mengatakan, wah beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, apa ucapan antum? Jawaban antum? Demikian pula dengan wajah Allah, nggak sama dengan wajah apa? Itulah mencela-mencelinya ahli al-bidah. Kena lagi kan? Ya, itulah ya orang-orang yang punya kebid'ahan demikian, selalu mencela-mencela, kontradiksi. Lebih parah lagi kalau berdalil dengan nas yang masuk dalam Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun mereka ahli bidah ini, sebetulnya mereka ini sebelum mentawil, kata pak ulama, mentasbih dulu. Ya. Paham? Ketika mereka membaca ayat tadi, kekala wajhmu, kata mereka tidak boleh ditetapkan Allah punya apa? Wajah. Yang terbetik dalam benak mereka, kata-kata wajah itu serupa dengan wajah apa? Berarti mereka ini apa? Menyerupakan Allah dengan apa? Cuma maling teriak maling. Kita ini dituduh apa? Musyabih. Kena lagi kan? Maling teriak malingnya kan? Nah itu ahli bidah demikian. Sudah jelas mereka yang mentasbih, kita yang dia apa? Tuduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita jelas-jelas mengatakan wala tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Paham? Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan soal jawab. Ini menyambung dalam pembahasan at-tasbih dan juga at-ta'til. Ada pertanyaan tadi di sini. Apakah mengingkari penetapan nama dan sifat Allah jatuh ke dalam kekafiran dan membatalkan keislaman, atau tidak sampai kafir, hanya sesat? Ini kita nukilkan dari ucapan gurunya Imam Bukhari, bernama Nu'aim bin Hammad rahimallah al-Khuzai. Beliau mengatakan, man sabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia. Ini ucapan yang kufur akbar, murtad dari Islam. Ya, sama dengan yang mengatakan tadi mencela-mencela itu apa? Isuk tempe sore dele itu sama dengan nasi masuk dalam Al-Quran. Itu kata Syekh Abdullah Rayis, riddah, kemurtadan. Ada unsur melecehkan, ada unsur menyamakan ucapan makhluk dengan ucapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Meskipun secara person ada perincian masalah mengkafirkannya, ya. Namun intinya itu ucapan kufur. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir, kata Nu'aim bin Hammad. Kemudian kata beliau, wa man ankara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Demikian pula yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, maka dia kafir. Secara global, secara umum, mengingkari misalnya Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, seperti kelompok Jahmiyah, dikafirkan oleh banyak para ulama secara umum. Person-personnya ada perincian lebih lanjut. Paham? Kemudian kata Imam Nu'aim bin Hammad tadi, ini ucapan untuk membantah alil bidah juga, walaisa fima wasafallahu bi nafsahu tasbihun. Sekedar menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya, itu bukan tasbih. Paham? Ya. Sekedar mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah istiwa di atas arsy, itu bukan tasbih. Kalau itu dikatakan tasbih, ini sama saja menuduh Al-Quran menyeru kepada tasbih. Naudzubillahi min dzalik. Paham? Ya. Sekali lagi kata pak ulama, kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, sekedar menetapkan, mensifati Allah dengan yang ditetapkan bagi dirinya,
Itu bukan menyerupakan. Ini mirip kalau kita mengatakan ya, yang di KBS itu punya wajah. Apa KBS itu? Hah? Apakah berarti yang ngomong seperti itu menyerupakan yang di KBS dengan antum? Hah? Betul enggak? Menyerupakan? Tidak. Yang di KBS punya wajah bukan berarti sama dengan yang ada di sini. Yang mengatakan sama, Anda nggak maksa. Naudzubillah min dzalik, kalau kita mengatakan wajah yang di KBS dalam artian binatang-binatangnya nggak sama dengan wajah manusia. Sama kata-katanya, wajah dan wajah. Gajah punya wajah, manusia punya wajah, apakah sama? Yang ngomong sama, tafadhalu masykuran. Kita enggak, ya. Ini sekali lagi sekejar ya menetapkan sifat ini dan sifat itu nggak mesti apa menyerupakan dalam hakikatnya. Bahkan di antara yang di KBS saja, ya di antara binatang-binatang itu nggak sama. Wajah harimau dengan wajah gajah nggak sama. Sama-sama kata wajah, hakikatnya nggak sama. Apakah ketika Anda mengatakan Anda melihat wajah gajah di KBS berarti Anda menyamakan gajah wajah dengan semua binatang yang di sana? Tidak. Kecuali orang yang buta, ya, karena nggak pernah lihat kecuali mungkin gajah aja. Ya. Intinya sekali lagi, ini kegagalan ahli al-bidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Ada perkataan, apakah kita salah kalau mengatakan saya salafi? Salah atau tidak? Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar. Mungkin ini baru datang ya, atau mungkin baru ikut. Silakan lebih rincinya lihat kajian kita di ya rekaman ya YouTube ataupun di FB kita tentang pembahasan penisbatan kepada salafi. Coba lihat secara terperinci nantinya. Karena teman saya bilang kalau mengatakan kalimat tersebut itu berat, ya, atau kalau teman saya bilang kalau mengatakan kalimat tersebut itu berat. Kalau berat bagi dia, nggak berat bagi kita. Berat nggak? Antum pikul berat dah. Iya. Kata Rasul ingkarihta fadaw wala tuharimu alahan. Kalau engkau nggak suka atau istilahnya merasa berat, jangan diharamkan kepada yang lain. Ya, nggak suka dengan secara pribadi jangan diterapkan pada syariat. Sebagaimana tadi, kalau Anda mencela-mencela jangan dinisbahkan kepada Al-Quran. Itu kesalahan Anda, tobat. Sebelum Allah binasakan. Ya. Jangan mengkambing hitamkan apa? Al-Quran. Kita teruskan sedikit. Cukup katakan saya Muslim yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Ya, ini ucapan yang katanya Masya Allah hak. Tapi coba lihat setelahnya. Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut saja belum mengikuti seluruhnya. Karena dari ujung kaki sampai rambut saja belum mengikuti seluruhnya. Paham Mbak pembahasan ini? Nah, ini ada mencela-mencelinya. Betul enggak? Tidak boleh mengatakan saya salafi, tapi cukup mengatakan saya Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Paham? Hah? Ini apa bedanya? Alasan terakhirnya karena apa? Kita belum sempurna. Ya samirawan dengan apa? Ini ucapan yang batil pasti kontradiksi, pasti mencela-menceli. Maka hati-hati dengan orang yang mencela. Wallahu a'lam. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.